Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola perikanan yang berkelanjutan, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pembudidayaan ikan sebagai langkah nyata untuk menangani dan mengurangi pelanggaran di bidang tersebut. Kegiatan pengawasan di lapangan juga diiringi dengan upaya pembinaan. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam membina pelaku usaha, bidang pengawasan sumber daya perikanan menghadirkan penyediaan informasi digital dalam bentuk black box yang berisi mengenai tindak pidana di bidang pembudidayaan ikan, jenis pelanggaran berdasarkan regulasi yang berlaku, jenis sanksi administratif, dan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha. Informasi tersebut akan kami jelaskan dalam video berikut ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tindak pidana dalam pembudidayaan ikan yang tergolong kejahatan. Dalam pasal 84 disebutkan jika dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan bahan kimia maupun bahan peledak yang dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka akan dipidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Tindakan pidana selanjutnya yaitu membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Ancaman pidana pada tindakan ini yaitu maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya adalah membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan juga terancam penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Pidana selanjutnya yaitu menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya dan manusia dapat dikenai pidana maksimal penjara 6 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Untuk menghindari penggunaan obat-obatan larang, pelaku usaha wajib mengecek penggunaan obat-obatan yang terdaftar di KKP dengan cara melihat nomor registrasi yang tertera pada kemasan produk seperti berikut ini. Tindakan pidana berikutnya yaitu melakukan usaha pembudidayaan ikan tanpa izin. Di undang-undang ini, izin yang dimaksud yaitu Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP. Selain kegiatan yang tergolong ke dalam kejahatan, terdapat pula kegiatan dalam pembudidayaan ikan yang termasuk pelanggaran. Pelanggaran ini diatur berdasarkan Permen KKP nomor 25 tahun 2022. Pelanggaran tersebut meliputi 1. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha. Nah, LKU di sini harus dilaporkan 2 kali dalam 1 tahun. Pada umumnya, bidang PSDP meminta LKU setiap bulan Juli dan bulan Desember. Yang kedua adalah menghalangi kegiatan pengawasan. Bidang PSDP melakukan pengawasan rutin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum melakukan pengawasan, kami akan menyampaikan surat pemberitahuan pengawasan. Pada saat tiba di lokasi, kami akan memberikan surat tugas serta membawa form pengawasan yang memuat data-data yang diperlukan selama pengawasan berlangsung. Pelanggaran selanjutnya adalah menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Contohnya adalah limbah hasil produksi budidaya yang langsung dirilis ke badan air tanpa treatment, sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran perairan sekitar. Pelanggaran yang keempat adalah tidak memenuhi kewajiban perizinan berusaha. Yang kelima, tidak mematuhi standar dalam perizinan berusaha. Dan yang terakhir adalah membudidayakan ikan yang dilarang, merugikan, atau membahayakan. Jenis pelanggaran berikutnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menjelaskan bahwa melakukan usaha pembenihan atau pembesaran tanpa memiliki perizinan berusaha atau PB dan atau PB Unku termasuk dalam pelanggaran. Perizinan berusaha dalam sektor perikanan dibagi berdasarkan tingkat risiko usaha, yaitu perizinan berusaha dengan tingkat risiko rendah berupa nomor induk usaha atau NIB, PB dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar atau SS, PB dengan risiko menengah tinggi berupa NIB dan SS. Pada risiko menengah tinggi diberikan sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagai dasar untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. Selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat standar sudah terverifikasi sebagai dasar untuk melakukan kegiatan operasional atau komersial. Sementara itu, PB dengan usaha terklasifikasi risiko tinggi yaitu NIB dan izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Pelanggaran kedua yaitu melakukan usaha pembenihan atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan atau membahayakan. Pelanggaran-pelanggaran pada Permen KP nomor 26 tahun 2022 dan PP nomor 28 tahun 2025 akan dikenai sanksi administratif apabila terbukti melanggar. Jenis sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yaitu teguran atau peringatan tertulis.
Jenis sanksi ini akan diberikan jika pelaku usaha baru pertama kali melakukan pelanggaran, belum menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi sumber daya dan kesehatan manusia, serta dampak yang timbul masih bisa diperbaiki. Sanksi administratif selanjutnya yaitu paksaan pemerintah, yang akan dikenakan jika pelanggaran menjadi ancaman serius bagi manusia atau lingkungan, dampak beserta kerugian yang lebih luas dari berbagai aspek, dengan bentuk paksaan pemerintah yang bisa berupa penghentian kegiatan sementara, penyegelan, penutupan lokasi, dan pembongkaran bangunan, serta tindakan lain untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan. Berikutnya adalah denda administratif. Denda administratif dikenakan apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti teguran atau paksaan pemerintah. Selain itu, denda administratif juga dapat langsung dikenakan jika pelaku usaha terbukti sengaja mengabaikan aturan perizinan berusaha, menimbulkan kerusakan atau kerugian besar pada sumber daya ikan dan keselamatan manusia. Jenis sanksi administratif selanjutnya adalah pembekuan izin usaha yang dikenakan jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban setelah mendapat teguran, tidak membayar denda administratif, dan menolak pelaksanaan paksaan pemerintah. Sanksi administratif yang terakhir adalah pencabutan izin usaha yang dikenakan apabila pelaku usaha tetap tidak melaksanakan teguran yang telah ditentukan dan tidak melaksanakan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Untuk pencabutan izin usaha, meskipun izin ini dicabut, pelaku usaha tetap harus membayar denda. Pencabutan bisa dilakukan langsung tanpa sanksi sebelumnya apabila pelaku usaha terbukti pelanggaran tersebut menimbulkan gangguan serius pada kesehatan atau lingkungan, berdampak luas bagi ekonomi, sosial, dan budaya, serta kerugian besar pada kelestarian sumber daya ikan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan mengutamakan pembinaan dalam pelanggaran, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan upaya administratif yang meliputi keberatan administratif dan banding administratif. Kedua upaya administratif tersebut diatur pada Permen KP Nomor 26 Tahun 2022. Keberatan administratif adalah upaya hukum pertama yang dapat diajukan oleh pelaku usaha atau pihak yang dikenai sanksi administratif apabila tidak setuju dengan keputusan sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat pengawas atau pejabat yang berwenang. Sementara itu, banding administratif adalah upaya hukum lanjutan setelah keberatan administratif. Jika pelaku usaha tidak puas dengan hasil keputusan keberatan administratif, maka ia dapat mengajukan banding administratif sebagai bentuk pengujian ulang terhadap keputusan sanksi tersebut. Setelah memahami upaya administratif, sebagai edukasi tambahan, berikut disajikan bentuk dokumen NIB dan sertifikat standar. Pada bagian lampiran sertifikat standar, pelaku usaha dapat mengetahui tingkat risiko usaha serta kewajibannya menyertai, yaitu melaporkan kegiatan usaha atau LKU dan menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Nah, Sobat Budidaya, bagaimana tingkat pemahaman Sobat Budidaya setelah menyaksikan informasi mengenai pelanggaran bidang pembudidayaan ikan? Diharapkan setelah menonton video ini, kita dapat bersama-sama menjaga mutu perikanan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, dan menjaga lingkungan perairan bersama Dinas Perikanan Kabupaten Bangka.